Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak Ibu, bertemu lagi dengan Ibu di acara MPLS virtual di SMP PGRI Depok 2 Tengah. Anak-anak, suara Ibu terdengar? Jika terdengar, acungkan jempol. Terdengar tidak? Tolong acukan jempol. Baik kalau begitu. Anak-anak, sebelum kita mulai acaranya, marilah sama-sama kita ucap lafaz basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara MPLS hari kedua ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, harap perhatikan baik-baik. Jangan teralihkan fokus kalian dengan teman sekolah maupun teman rumah yang ternyata satu kelompok dengan kalian. Dan jangan sampai melakukan chat di dalam Zoom. Baiklah anak-anak, acara pertama hari ini adalah bacaan pemateri pembinaan mental agama di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Opik Taufikullah, SAG. Anak-anak sekalian, Bapak Taufik ini merupakan guru agama di SMP PGRI Depok 2 Tengah yang humornya sangat tinggi. Marilah sama-sama kita sambut dan kita saksikan bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik. Tepuk tangan secara virtual. Pada Bapak Opik, marilah sama-sama kita saksikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada masa sekarang ini karena situasi yang tidak mendukung untuk kita melakukan kegiatan MPLS di sekolah secara langsung, maka adanya MPLS secara virtual ini merupakan salah satu bagian dari upaya-upaya tetap berjalannya pendidikan untuk membina, membimbing, mengarahkan anak-anak bangsa supaya memiliki akhlak yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, perkenalkan Bapak dalam kesempatan hari yang kedua, kegiatan MPLS SMP PGRI Depok 2 Tengah, mengenalkan diri terlebih dahulu. Bapak di sekolah diberi amanah sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan hari ini diberikan tugas juga untuk berupaya menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Itu semua dapat kita simak, dapat kita upayakan supaya materi yang Bapak sampaikan akan terasa manfaatnya. Apalagi nanti kalau sudah normal, anak-anakku sekalian bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang terbiasa dilakukan dalam pembinaan mental agama di sekolah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kita urai dulu supaya dari tema yang akan Bapak sampaikan bisa dipahami secara sederhana sekalipun. Yang pertama mengenai pembinaan. Yang namanya pembinaan, itu kita pahami bahwa yang membina di sebuah institusi sekolah, salah satunya mampu mengarahkan, mampu untuk melakukan sesuatu hal yang intinya bisa terjadi dalam proses pembelajaran. Sebab yang namanya menuntut ilmu, belajar itu tidak hanya
dari urusan kita yang erat kaitannya dengan harta, erat kaitannya dengan dunia, tapi dengan belajar agama, justru pembinaan itu akan lebih terasa enak, akan terasa lebih memuaskan manakala ilmu tentang agamanya sudah kita dapatkan. Untuk materi ini juga perlu kita pahami bersama, yang namanya pendidikan bukan hanya tanggung jawab Bapak Ibu guru saja di sekolah. Apalagi yang erat kaitannya dengan pembinaan akhlak, pembinaan agama. Ini secara terus-menerus harus kita lakukan. Nanti di sesi terakhir bisa jadi bahwa yang namanya tanggung jawab untuk masalah pendidikan akhlak, moral, itu bisa kita pahami untuk sebagai bahan landasan untuk kita melakukan pembelajaran dari berbagai sisi, bukan sisi guru saja, bukan sisi orang tua saja, masyarakat pun ikut andil di dalamnya. Selanjutnya, untuk pendidikan agama yang diharapkan di dalam pembelajaran, bahkan sudah dibiasakan, diadakan di sekolah, itu merupakan bagian supaya anak-anak semuanya bisa mengapresiasi apa yang pernah Bapak Ibu guru lakukan sehingga bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa kita kontrol nanti kalau dalam situasi normal di sekolah akan kelihatan siswa-siswa yang betul-betul kelihatan belajar tentang agama dan bisa diproyeksikan dalam kehidupannya, baik di sekolah ataupun di rumah. Selanjutnya, pendidikan agama yang kita maksud karena agama merupakan pondasi bagi kehidupan selanjutnya, makanya agama cenderung kita perlakukan sebagai filternya. Apalagi yang namanya kejiwaan anak remaja dalam situasi sekarang, boleh jadi apapun yang terjadi di zaman global ini, kalau kita tidak memiliki dasar keimanan, hidupnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Tidak seperti apa yang orang tua kalian rasakan. Karena apa? Seolah-olah jiwanya kosong, perilakunya, semaunya. Nah, hal seperti itu dapat kita lakukan pembinaan-pembinaan di sekolah. Kalau di sekolah nanti ada beberapa contoh yang sudah sering dilakukan, di antaranya kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya dengan pembinaan moral, pembinaan akhlak, pembinaan yang erat kaitannya dengan bimbingan siswa supaya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, pendidikan moral yang kemungkinan besar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi tidak seperti yang diharapkan oleh sekolah. Kenapa? Karena memang zaman selalu berubah. Kalau mental, moral, agama kita tidak dipersiapkan, maka alur kehidupan seorang siswa dalam kegiatan sehari-hari sekalipun akan terlihat bedanya. Makanya ini merupakan salah satu hal penting bahwa agama, yang ada yang menerjemahkan agama itu adalah ad-dinu nasihah. Jadi di dalam agama itu terdapat nasihat-nasihat yang perlu kita lakukan, perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik nilai-nilai moral, ataupun nilai-nilai hal lain yang erat kaitannya dengan kehidupan di dunia ini. Kembali lagi kepada siswa-siswi semuanya. Kenapa pendidikan moral diperlukan? Ini salah satunya bahwa
anak remaja, siswa-siswi yang beranjak remaja, terkadang jiwanya tergoncang dengan hal-hal yang tidak semestinya. Tapi kalau sudah dalam dirinya tertanam nilai-nilai moral dengan pendidikan agama, insya Allah kehidupannya akan lebih baik. Akan selaras dengan apa yang diharapkan sekolah, apa yang diharapkan oleh orang tua, apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini kita bisa buktikan dalam sebuah visi dan misi sekolah juga. Karena salah satunya di sekolah tertanam apa yang namanya visi SMP PGRI Depok 2 Tengah. Kalau visi SMP PGRI Depok 2 Tengah, ada 3 hal penting yang harus kita cermati bersama. Karena sekolah merupakan lembaga yang mendidik, lembaga yang mengarahkan anak atau peserta didik, sehingga dengan visi tersebut akan kelihatan nilai keagamaan dalam mencari ilmu, sehingga dapat dibuktikan dengan pola sopan santun, artinya perilaku dalam kesehariannya. Salah satunya, kalau ada yang mengatakan katanya, saya orang yang beriman, tetapi dalam perilakunya tidak mencerminkan orang yang beriman, maka boleh dikatakan imannya jadi pertanyaan. Sebab ada yang mendefinisikan iman itu pertama diyakini terlebih dahulu. Jadi tasdiqu bil qalbi, yang pertama diyakini dengan hati. Yang kedua, wa iqraru bil lisan. Jadi dari lisan kita dikeluarkan, oh saya orang yang beriman, tapi masih belum tepat apabila yang ketiga tidak terbawa dalam perilaku kita, yaitu wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Kalau yang ketiga kita lakukan, insya Allah apa yang terjadi di dunia ini, termasuk hal-hal lain yang menghadirkan segala hal yang datang kepada siswa, itu jadi suatu hal yang perlu kita cermati. Kenapa? Karena zaman globalisasi, tidak semua apa yang terjadi, budaya-budaya, adat istiadat yang terjadi di belahan dunia lain bisa kita langsung praktekkan. Tapi dengan iman dan takwa, insya Allah kita tidak akan langsung memakainya, tapi ada filternya atau yang menyaringnya. Selanjutnya, pendidikan mental. Mungkin ini salah satunya yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan seseorang. Sebab kalian semua anak-anakku yang membanggakan, kalau masuk sekolah pada usia remaja, biasanya tidak sedikit dengan rasa ingin tahunya, dengan pemikirannya yang boleh dikatakan sekarang banyak hal yang bisa merubah cara berpikir seseorang. Makanya perlu sekali yang namanya pendidikan mental. Kenapa? Kesadaran seseorang bisa berubah apabila pendidikan mentalnya tidak dipupuk dengan apa yang kita namakan pendidikan agama. Agama menjadi bagian dari salah satu pondasinya sebagai urutan untuk kegiatan selanjutnya. Artinya apa? Pendidikan agama menjadi pondasi, berarti pijakan pertama kita melangkah, pijakan kita untuk melakukan sesuatu yang didasari dengan mental spiritualnya yang kuat. Pada akhirnya, dengan sikap-sikap seperti itu, kita bisa melihat keberagaman pola tingkah laku yang dilakukan. Karena apa? Karena pada usia seperti inilah kamu bisa memilih dan memilah tergantung sejauh mana pengaruh yang kamu terima. Selanjutnya,
Di dalam kehidupan di sekolah, khususnya SMP PGRI Depok 2 Tengah, juga sudah terbiasa setiap tahunnya apabila di dalam kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan agama, selalu ada kegiatan pesantren kilat. Kalau pada bulan suci Ramadan, semua anak, semua peserta didik di lingkungan SMP PGRI Depok 2 Tengah selalu dibimbing bagaimana mengisi waktu pada bulan suci Ramadan tersebut. Ada contoh-contoh lain yang sudah terbiasa juga, kegiatan-kegiatan yang eratan kaitannya dengan ibadah terutama. Kegiatan sholat, sehari-hari seperti biasa, karena di sekolah kita juga sudah siap ada masjidnya, ada musolanya, makanya hal tersebut sering dilakukan. Sering kita lakukan sholat untuk semua kelompok anak-anak yang memang belajar di sekolah ini. Termasuk dengan berbagai hal bimbingan-bimbingan erat kaitannya dengan sholat, biasa diupayakan juga ketika siswa-siswi semua dalam proses sebelum belajar mengajar dilakukan, diadakan pemberitahuan bahwa hal tersebut biasa dilakukan dalam kegiatan di sekolah. Jadi jangan heran nanti kalau situasi sudah normal, anak-anakku sekalian di sekolah dapat melakukan sholat. Jadi tidak ada larangan untuk melakukan sholat. Artinya sekolah menyediakan fasilitas yang memungkinkan untuk dilakukannya sholat. Upaya-upaya pembinaan mental agama di sekolah memang perlu dibiasakan. Karena kesadaran salah satu bagian terpenting. Sebab kalau urusan beribadah dalam hatinya tidak penuh dengan kesadaran sendiri, hasilnya tidak akan memuaskan. Memuaskan apa? Memuaskan hati masing-masing. Ibadah yang kita lakukan intinya adalah untuk diri kita sendiri. Ada yang mengatakan bahkan sholat itu merupakan salah satu ibadah yang sangat diperhitungkan bahkan di yaumil akhir nanti. Apabila sholatnya kategorinya baik, insya Allah ibadah-ibadah yang lain ditarik menjadi baik. Maka upayakan sholat jangan sampai dilewatkan. Selanjutnya, dalam tayangan berikut, misalkan ada gambaran secara nyata, gambaran sebuah neraka yang mengerikan, ada surga yang kelihatannya menyejukkan. Itu sebuah ilustrasi di dunia. Sebab yang sejelas-jelasnya belum ada yang tahu neraka seperti apa, surga seperti apa. Sebab sekarang belum ada yang pernah mencoba ke sana. Jika seorang anak ingin memilih neraka, maka dia harus melakukan ini. Bukan berarti menyuruh. Apabila kegiatan-kegiatan kita, siswa-siswi semua di sekolah, di luar sekolah, gara-gara membiarkan diri tidak mengucapkan salam, misalkan, dicap langsung sama orang tua, kamu masuk neraka. Hal seperti ini, justru dengan penjelasan seperti ini, menimbulkan apa? Rasa ketakutan. Tapi yang pasti bahwa Allah dengan maha adilnya menciptakan neraka, menciptakan surga, itu merupakan bagian dari pilihan bagi umat manusia. Memberikan pilihan apa? Kalau yang berbuat baik, insya Allah dapat pahalanya seperti ini, dan mungkin lebih jauhnya nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu pun karena dengan ridhonya Allah. Bahkan yang kelihatan saja, keseharian manusia ada yang berlaku buruk, tapi keburukannya akhirnya ditutup dengan kebaikan. Bisa jadi timbangan kebaikannya lebih baik
sehingga Allah masukkan ke dalam surganya. Jadi tidak semata-mata gara-gara membiarkan diri tidak mengucapkan salam, berpacaran, tawuran, membolos sekolah, dicap langsung bahwa kamu akan masuk neraka. Kalau dengan hal seperti ini, mungkin kita akan merasa ketakutan. Jadi intinya bimbingan tentang agama seharusnya lebih santun, bagaimana caranya yang tepat, siapapun itu, mau guru ataupun orang tua, mengarahkan tentang hal-hal baik, jangan terlalu banyak memponis sesuatu hal dengan ungkapan langsung itu wah bakal jadi masuk neraka. Hal-hal seperti ini perlu kita cermati bersama. Selanjutnya, perilaku positif yang insya Allah di sekolah akan Bapak bina dengan adanya sholat berjamaah, terus membaca Al-Quran, norma-norma kesopanan, termasuk membuang sampah pada tempatnya. Itu pun bagian-bagian dari perilaku positif yang perlu dikembangkan. Kenapa? Bahkan ada yang mengatakan hal sepele seperti yang kita terbiasa temukan, membuang sampah sembarangan, apa untungnya? Tapi ternyata Islam mengajarkan, ada yang menyebut bahwa gara-gara sampah boleh jadi lebih jauh memiliki akhlak yang tidak baik. Karena apa? Ada sebutan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau orang membuang sampah sembarangan atau tidak mau menempatkan posisi sampah pada tempatnya, berarti diragukan keimanannya. Boleh jadi keimanannya dalam posisi turun. Sebab namanya keimanan manusia terkadang naik, terkadang turun. Makanya dengan perilaku yang kita dapatkan dari pemahaman agama, perlu kita resapi bersama. Perlu kita telaah bersama. Oh ternyata dengan berperilaku positif, ternyata sudah ada pedomannya, sudah ada aturannya. Bahkan yang menjadi suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, dikatakan bahwa Rasulullah itu sebagai satu-satunya manusia di muka bumi ini yang dijamin dari perbuatan buruk, yang dijamin masuk surga. Tapi apa yang terjadi? Ternyata perilakunya jauh lebih baik dari keadaan kita. Salah satunya apa? Ulama banyak yang mengatakan bahwa Rasulullah adalah akhlaknya akhlak Quran. Kenapa? Apapun yang ada dalam Al-Quran, terjemahannya ada pada diri Rasulullah. Itu salah satunya yang bisa Bapak sampaikan mengenai perilaku positif, dan kita patut secara bertahap dan terus-menerus meniru menjadi apa yang pernah Rasulullah lakukan. Selanjutnya, kalau perilaku negatif, diharapkan anak-anakku sekalian yang berbahagia, di sekolah kita tidak ada yang namanya memperbolehkan siswanya apabila ada masalah dengan teman sekolah satu sekolah, atau teman sekolah dengan sekolah yang lain adanya tawuran misalkan. Gara-gara ada permasalahan yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Itu larangan-larangan yang ternyata sudah dikemas di dalam sekolah, tidak diperbolehkan adanya tawuran. Selanjutnya, di lingkungan sekolah juga ada yang namanya membuli. Wah, ini tidak diperkenankan juga. Kenapa? Dengan membuli, boleh jadi seseorang yang membuli yang lain belum tentu lebih baik. Makanya diharapkan saling menghargai, saling menghormati dalam situasi di sekolah perlu kita jalani bersama.
bagaimana cara menghormat sesama teman, bagaimana melakukan sebuah perbuatan yang justru membuahkan persahabatan yang baik. Sebab dengan berteman, insya Allah apa yang kalian di sekolah lakukan melalui proses pembelajaran akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan sampai gara-gara mengolok-olok teman, justru belajar malah terganggu. Ada lagi, pacaran. Agama melarang pacaran, sebab tidak ada istilah pacaran dalam Islam. Jadi upayakan, kenal hanya sebatas teman, itulah yang diperbolehkan. Sebab kesannya pacaran zaman sekarang sulit untuk dibayangkan hal-hal baiknya seperti apa. Tapi yang nyata adalah hal-hal buruknya yang mungkin bagi yang pernah merasakan pacaran, itulah yang didapatkan. Selanjutnya, dengan berbagai hal tentang pendidikan agama, pendidikan moral, yang bisa menyejukkan hati seseorang, itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi anak-anakku, dibiasakan kita untuk introspeksi diri, ngaca diri. Oh ternyata saya dari mana, mau kemana, dan lagi apa, itulah salah satu bagian. Kenapa pendidikan agama sangat dipentingkan. Salah satunya, ternyata jawaban dari permasalahan yang kita hadapi, yang Bapak Ibu guru hadapi, semata-mata yang selalu mengkonsentrasikan dirinya untuk membina, mengarahkan peserta didiknya supaya menjadi anak-anak yang lebih baik. Tentunya salah satunya tauladanlah. Kalau di sekolah Bapak Ibu gurunya berperilaku baik, patut kalian contoh. Tetapi kalau ada menemukan Bapak Ibu guru yang kurang baik atau tidak baik, jangan kamu contoh, sebab Bapak Ibu guru juga manusia. Manusia itu tidak luput dari hal-hal yang membuat seseorang, yang membuat diri seorang guru berperilaku di luar dari ketentuan yang sebenarnya. Anak-anakku yang berbahagia, peran serta orang tua dalam hal ini juga sangat penting, karena sekalipun Bapak Ibu guru di sekolah itu sebagai orang tua kalian juga, karena terbatas waktunya, makanya mungkin pembinaan tentang akhlak, pembinaan tentang moral, pembinaan tentang agama sangat kurang. Makanya orang tua yang mempunyai waktu lebih panjang menjadi figur anak-anak di rumah. Jadi kalau di sekolah terbatas waktu, di rumah dan di sekelilingnya itu lebih panjang waktunya. Mungkin untuk hal seperti ini, siapa sajakah yang bertanggung jawab untuk masalah pendidikan moral, pendidikan agama yang dimaksud? Makanya, pendidikan moral sebagai pondasi perlu kita lakukan hal-hal yang bisa menimbulkan pembelajaran terus-menerus. Karena memang yang namanya pendidikan itu tidak ada batas waktunya. Dari semenjak kita dilahirkan sampai bahkan sampai mau dikubur. Artinya sampai kita meninggal dunia. Jadi yang namanya dengan ilmu akan melahirkan kehidupan yang lebih baik. Bahkan 3 hal tersebut yang pernah Bapak sampaikan, dengan agama, hidup kita akan lebih terarah. Dengan ilmu, hidup kita akan lebih mudah. Bahkan dengan akhlak, hidup kita akan lebih ramah. Tanggung jawab mengenai pendidikan moral, pendidikan agama, tidak selamanya harus dilakukan di sekolah. Ternyata bagian
bagian ini ikut andil juga unsur-unsur pemerintah. Makanya di negara kita diatur dalam undang-undang bahwa pendidikan agama pun ada ternyata di undang-undang. Dengan demikian, tanggung jawab pendidikan itu ada pada posisi pemerintah, orang tua, guru, masyarakat, dan yang lainnya. Mungkin untuk kesempatan kali ini, bila ada kekurangan, itu datangnya dari Bapak, dan kalau ada hal-hal baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup sekian, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.